Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Miranda. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar itu tidak berbeda jauh dengan pembagian pada bilangan bulat. Oke, coba kita ingat kembali materi pembagian bilangan bulat. Di sini ada beberapa soal, coba kita selesaikan dulu. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Oke, selanjutnya 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 2. Nah, ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Ingat ya, bilangan berpangkat jika dibagi, maka pangkat kita kurangkan dengan catatan bilangan pokoknya ini harus sama. Oke, berarti 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 6 kurang 2. Nah, selanjutnya tinggal kita kurangkan pangkatnya. Maka menjadi 2 pangkat 4. 6 kurang 2. Oke, selanjutnya 2 pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan seluruhnya. Hasil menjadi 16. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. 2 pangkat 2 bagi 2 pangkat 5. Tetap ya, pembagian bilangan berpangkat. Berarti pangkat kita kurangkan. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 kurang 5. Oke, nah kita kurangkan pangkatnya. 2 kurang 5 berapa? Iya, negatif 3. Nah, di sini menjadi 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan agar pangkatnya berubah menjadi nilai positif. Oke, nah jadi 2 pangkat negatif 3 itu bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat negatif 3-nya ini pindah menjadi penyebut sehingga pangkat menjadi positif. Oke, selanjutnya 2 pangkat 3 ini bisa kita selesaikan. Satunya tetap, 2 pangkat 3 menjadi 2 kali 2 kali 2. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Ini satunya tetap, 2 kali 2 kali 2 itu 8. Maka hasil menjadi 1/8. Oke, next. Ya, di sini ada soal lagi. 8 kurang 4 bagi 2 atau 8 kurang 4/2. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, 8 kurang 4 langsung kita kurangkan. Berarti di sini menjadi 4, berarti 4 bagi 2 atau 4/2. Hasil menjadi 2. Atau boleh seperti ini, 8 kurang 4 bagi 2, kita pecah dulu. Jadi 1/1. 8 bagi 2, itu dulu kita tuliskan. Oke, 8/2. Nah, karena di sini kurang, berarti ini menjadi kurang 3. Kurang berapa? Iya, 4/2. Di sini 4/2. Oke, selanjutnya kita selesaikan satu persatu. Ini hasilnya berapa? Iya, 4. Kurang. Nah, ini berapa hasilnya? 4 bagi 2. Iya, 2. Maka 4 kurang 2 adalah 2. Oke, hasil sama ya. Nah, untuk pembagian dalam bentuk aljabar, nanti kita menggunakan nih cara yang kedua ini. Oke, kita lihat satu persatu contohnya. Ya, di sini ada 5 contoh soal, kita bahas satu persatu. Katanya sederhanakanlah. Maksudnya apa, Bu? Sederhanakanlah. Berarti kita ubah ke dalam bentuk paling sederhana, sehingga bentuk aljabar ini tidak bisa kita bagi, kita tambah, kita kurang, atau kita kalikan lagi. Sudah memang itulah bentuk paling sederhana, tidak bisa diubah ke dalam bentuk yang lain lagi. Itu maksudnya ya. Nah, yang pertama, X kuadrat bagi X. Ini dia, X kuadrat bagi X. Ingat, bilangan berpangkat kita bagi, maka pangkat kita kurang. Ini sudah sama-sama X. Ya, selanjutnya 2 kurang 1. 2-nya dari pangkat yang pertama. Ya. Kemudian satunya ini dari mana?
Iya, dari X ini. Ini X, tidak ada pangkatnya di sini kan? Kalau tidak ada pangkat, berarti dia otomatis pangkat 1. Ya, selanjutnya tinggal kita kurang 2 kurang 1. Itu 1. Maka hasilnya adalah X. Kenapa tidak dituliskan angka satunya, Bu? Ya, sesuai dengan yang saya katakan tadi. Ya, kalau dia berpangkat 1, itu tidak perlu kita tulis. Kalau dia koefisiennya 1, juga tidak perlu kita tuliskan angka satunya. Itu harus diperhatikan ya. Selanjutnya soal kedua, katanya 8Y pangkat 5 bagi 4Y kuadrat. Nah, ini satu persatu kita pecah ya. Pertama koefisiennya dulu. 8 bagi 4. Ini dia, 8/4 atau bagi 4. Kali, ini tetap kali ya di sini. Karena ini 8Y pangkat 5. Ini tengah-tengah sini, ini sebenarnya ada tanda kali, tapi tidak perlu kita tuliskan. Oke, kemudian Y pangkat 5, bagi Y kuadrat. Ini dia, Y pangkat 5 bagi Y kuadrat atau per. Oke, selanjutnya ini 8 bagi 4, hasilnya 2. Kemudian ini karena dibagi berarti pangkat kita kurang, berarti 5 kurang 2. Selanjutnya 2-nya tetap, kemudian Y-nya turun. 5 kurang 2 yaitu 3. Maka hasil akhir adalah 2Y pangkat 3. Next, contoh soal ketiga. 12X pangkat 4 Y pangkat 6 bagi 6XY kuadrat. Oke, tetap satu persatu. 12 bagi 6 dulu. Ini dia. Kemudian X pangkat 4 bagi X. Nih. Selanjutnya, Y pangkat 6 bagi Y kuadrat. Y pangkat 6 bagi Y kuadrat. 12 bagi 6 hasil, oke, 2. Kemudian 4, X pangkat 4, iya kita kurang 1, karena ini X yang di sini pangkat 1, maka X pangkat 4 kurang 1. Lalu Y pangkat 6 kurang 2. Iya, 6 kurang 2. Nah, sekarang pangkatnya kita kurangkan. 2-nya turun. Kemudian X, 4 kurang 1 yaitu 3. Lalu Y, 6 kurang 2 yaitu 4. Maka hasilnya menjadi 2 X pangkat 3, Y pangkat 4. Next, soal keempat. 4X pangkat 3Y bagi 4XY pangkat 4. Ya, caranya tetap sama nih, ya. Sama aja. Mulai dari koefisien kita bagikan dulu. 4 bagi 4. Nih dia. Lalu X pangkat 3 bagi X. Oke, kita tuliskan di sini. Lalu Y bagi Y pangkat 4. Ini dia. Y bagi Y pangkat 4. 4 bagi 4 yaitu 1. Selanjutnya X pangkat 3 kurang 1. Nih, pangkat 1 ya. Oke. Lalu Y pangkat 1 kurang 4. Ini dia. Nah, ini koefisiennya 1. Tidak perlu kita tuliskan. Oke, kemudian X 3 kurang 1, 2. Kemudian Y 1 kurang 4, yaitu negatif 3. Nah, kita perhatikan di sini, ternyata ada yang pangkat negatif. Sekarang kita ubah pangkat negatif ini agar dia positif, maka diubah ke dalam bentuk pecahan. X pangkat 2, dia sudah positif ya. Ini X pangkat 2 ini sudah positif, maka dia menjadi pembilangnya. X pangkat 2, posisinya di atas. Kemudian Y pangkat negatif 3. Nah, ini pangkatnya negatif. Kalau dia pangkat negatif, berarti dia yang jadi penyebutnya. Y pangkat 3. Kalau dia sudah jadi penyebut, pangkatnya bernilai positif. Ya, bisa ya. Yang tadinya negatif, karena dia sudah jadi penyebut, maka menjadi positif. Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 2 bagi Y pangkat 3. Oke, contoh yang terakhir. 8X kuadrat kurang 4X bagi 2X. Nah, kalau seperti ini,
Ya, tetap sama, kita ubah dulu dia nih ya, tanda baginya ini menjadi per di sini ya. Ini kan bagi, di per. Berarti 8x² kurang 4x per 2x. Selanjutnya kita pecah, kita selesaikan satu persatu. Mulai dari 8x² bagi 2x. Ini dia ya. 8x² bagi 2x. Kemudian karena di sini kurang, berarti ini kurang. Berarti kalau di sini tambah, di sini juga tambah, gitu ya. Lalu 4x bagi 2x. Ini dia, 4x bagi 2x. Oke, selanjutnya 8 bagi 2. Iya, 4. Lalu x² bagi x. Jadi x² kurang 1. Pangkatnya kita kurang, ingat ya. Kemudian tanda kurangnya turun. Lalu 4 bagi 2 yaitu 2. Nah, di sini x pangkat 1. Iya, ini dia kan. Bagi x. Maka di sini x pangkat 1 kurang 1. Karena dua-duanya sama-sama pangkat 1. Oke, selanjutnya tinggal kita kurangkan pangkat, berarti 4-nya turun. Lalu x, 2 kurang 1 yaitu 1. Kemudian kurang 2, x pangkat, iya pangkat 0. Dari mana 0? 1 kurang 1. Nah, selanjutnya, nih, karena dia pangkat 1, berarti pangkat 1-nya tidak perlu kita tulis ya, maka menjadi 4x. Kemudian kurang 2. Loh, x-nya kemana, Bu? Nah, ingat kembali, materi bilangan bulat sudah pernah saya jelaskan bahwa setiap bilangan berpangkat 0, hasilnya pasti 1. Nah, karena hasilnya di situ 1, maka 2 kali 1 kan hasilnya 2. Nah, jadi angka satunya ini nggak perlu kita tulis gitu. Ya. Oke, ingat ya, setiap bilangan berpangkat 0, hasilnya pasti 1. Maka di sini satunya nggak perlu ditulis lagi, cukup angka 2 aja. Sehingga hasilnya menjadi 4x kurang 2. Oke, itu dia pembahasan dari 5 contoh soal yang bisa dijelaskan di video kali ini. Sekarang silakan anak-anak Ibu kerjakan latihan soal. Ya, di sini ada 5 soal, tetap sederhanakanlah ya, sesuai dengan contoh yang tadi. Oke, jadi pengerjaannya hati-hati dengan tanda positif negatifnya, kemudian hati-hati juga dengan pangkatnya ya, mana yang ditambah, mana yang kurang. Diperhatikan kembali, jika kurang jelas, silahkan flashback ke contoh-contoh soal yang sudah dijelaskan di awal. Selamat bekerja dan tetap semangat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.